terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh Cyberkrim Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah masrahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya tok ada 5, ya. Belum lagi Polda setempat, ya. Belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting, ya. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja. Gitu loh. Ini hanya pancingan, ya. Apakah selama ini seluruh rakyat Indonesia itu mendengar atau tidak pisuhan dari Habib-Habib terhadap kiai-kiai Nusantara itu. Ternyata nggak dengerungu, ternyata nggak melihat, ternyata buta tuli semua ternyata. Pokoknya kudu Fuad Berat harus jebloskan ke penjara dengan pasal sarah. Lah, nggak kerungu ya. Padahal kalau Habib Rizik sendiri bilang, kasarnya kan dia itu kan ngajak perang. Nggih. Kok nggak ada yang proses? Ya heran saya kan gitu ya, nggih. Kita ini ya dengar gitu dari aparat kita ini. Iya, kita semua ini orang waras ya. Tapi kok gimana ya? Kok gak ada respon ya? Ya itu heran. Terus pertama kali 3 tahun yang lalu ketika kita dihina-hina 70 kiai yang alim tetap kalah dengan 1 Habib yang bodoh ahli maksiat. Itu kan sarah ya? Sarah. Penghinaan yang luar biasa. Lah, di mana suaranya? Datang. Oleh sebab itu, nunggu kapan lagi? Tetap yang beliau sampaikan ini sudah kesatria. Ini tidak membenci, tidak memusuhi siapa saja yang kontra dengan kita. Kita tetap menyayangi semuanya. Kok manusia ya ini? Lawang hewan saja kita sayangi. Mau nyembelih korban ya bismillah. Gak boleh langsung mereka detek mati yang mau membunuh apapun harus atas nama Allah. Karena dihalalkan oleh Allah, minta halal dari Allah. Tidak kita semena-mena membunuh nyamuk, membunuh semut. Ini ajaran Islam rahmatan lil alamin. Apalagi dengan habaib. Jangan takut. Ya, nanti jika habaib sudah sadar, sudah taubatan nasuha, tidak lagi menyampaikan khurafatnya, sudah taslim, ya sudah. Biarkan sebagai cucu Nabi itu diyakini dalam lingkup internalnya mereka saja lah. Nah, baru kita bersaudara. Tetap bersaudara. Dan jangan sampai kiai-kiai ketika kumpul bersama dengan habaib itu merasa kecil hati, minder, rendah diri, jangan ya. Sejajar. Kalau bisa malah lebih tinggi. Bukan sombong lagi, nyombongi mau sombong kok oleh. Nah, nanti kalau orang sombong di ngisori, oh tambah sombongi. Nah, ini akhirnya tidak mendidik. Bagian dari sodako. Nggih. Bagian daripada. Malah tambah ngelunjak. Karena kita selama ini diam ya, akhirnya semua dirampasi. Sohib Gresik, Sohib Solo, Sohib Malang, Sohib Situbondo, Sohib Banyuwangi, Sohib Jakarta, dan seterusnya. Nunggu, nanti kalau Sohib ini bukan sahabat loh ya, nek Sohib sahabat betul masalah. Pemilik, berarti jenengan Surabaya kontrak kabeh. Jenengan itu nggak punya hal, apa kontrak kok, pemilik Surabaya itu Habib dari Gubah Ngambel kok, ya kan? Nah, apalagi Habib Boto Putih Bafakih misalkan ya, jenengan Kertopaten ya ini, dekat dengan pegirian Boto Putih itu. Jadi nanti semuanya Kertopaten ya milik Bafakih. Tadi Bafakih itu Habib Syekh bin Ahmad Bafakih, Sohib pegirian. Sekarang kan sudah Sohib Boto Putih. Lawang khol Boto Putih itu bukan Sunan Lanang Dangiran, mboten kok, ya kan? Kan langsung ya Habib 2 dari marga Bafakih itu. Lah ini kan berarti mulai nanti akan bergeser ke utaranya sedikit, yakni Ngambel. Kan sudah ada Khol Gubah Ngambel. Mbah Said Ali tenggelamkan nanti. Ya yang ada itu ya Khol Ngambel ya Habib dari Ngambel, Gubah Ngambel itu. Gresik sudah, ya kan? Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf, ya. Sidoarjo yang belum. Nah ini kan terus akan merembet kemana-mana. Setiap kota. Nanti akan ditulis sebuah kitab plus sejarahnya bahwa benar-benar mereka itu berjuang mengusir Belanda dan Jepang dari Nusantara. Yang memerdekakan Indonesia itu mereka. Terus kita bisa apa? Oh, kita sudah mati semua ya. Kalau kita masih hidup sekarang ini ya masih bisa bersuara. Ya. Kalau mati semua terus siapa? Yang akan peduli dengan sejarah bangsa. Yang menyangkut masalah agama juga. Kalau hanya masalah pemanis bicara atau abang-abangnya lambe itu nggak masalah. Misalkan wah Surabaya Sirul Bahi ya misalkan ya. Rasulullah SAW tawaf setiap malam di kota Surabaya. Nek pemanis ya lambe aja itu ibarat ini gak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar itu dicatat
pada satu kitab ya Diyakini. diyakini ya, nanti terus-menerus yang mempelajari bukan dari kalangan keluarga internal Mbak Alawi saja, tapi ya orang-orang kita, kiai juga, santri-santri kita juga, apalagi santri-santri Nahdien ini kurang waspada, khusnudon saja. Pokoknya khusnudon wis bener, taslim, wis nggak ada yang namanya salah, Habib itu sudah bener semua. Nah inilah yang berbahaya. Oleh sebab itu tidak hanya untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur saja, Madura tidak, tapi seluruh Nusantara. Kami mohon doa pangestu dari para kiai tokoh masyarakat Surabaya Utara semua yang rawuh pada malam hari ini khususnya, bahwa jika nanti terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh Cyberkrim Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah memasrahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya tok itu ada 5 ya. Belum lagi polda-polda setempat ya. Belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting ya. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja, gitu loh. Karena Gus Fuad Riyadi dari Pleret sudah meminta maaf, gitu loh. Dan kami pun sebenarnya tidak mendukung ucapan dari beliau Gus Fuad tentang kirdun-kirdun terhadap Sis Al-Jufri itu, gitu loh. Nah, cuma ini hanya pancingan ya. Apakah selama ini seluruh rakyat Indonesia itu mendengar atau tidak pisuhan dari Habib-Habib terhadap kiai-kiai Nusantara itu? Ternyata nggak dengkurungu, ternyata nggak melihat, ternyata buta tuli semua ternyata. Oke, pura-pura itu bagaimana ya ini? Pura-pura. Kalau saya lihat sih pura-pura ya. Pura-pura ya. Padahal tapi kalau yang pribumi sampai kayak langsung gitu, tuh. Iya. Kok langsung Kok langsung ya? Gitu loh. Padahal ya minta maaf sudah. Tapi di sambar.id itu ada keterangan halal darahnya Fuad Pleret. Saya masih tidak simpan itu. Oh berarti ini doktrin ekstrim itu. Nah, ini teroris itu dari sini. Sudah teroris semua. Oke. Berarti antara sesama saudara yang sudah minta tabayun, minta diskusi kebangsaan di Mabes Polri atau di Polda Jogja atau di mana tempat di Jawa saja, jangan terlalu kejauhan ke Indonesia Timur sana, tapi tetap ditolak semua. Pokoknya kudu Fuad Pleret harus jebloskan ke penjara dengan pasal sarah. Lah, gak kerungu ya. Padahal kalau Habib Rizik sendiri bilang, kasarnya kan dia itu kan ngajak perang. Nggih. Loh, kok nggak ada yang proses? Ya heran saya kan gitu ya, nggih. Kita ini ya Dengar gitu loh dari aparat kita ini. iya, kita semua ini orang waras ya. Tapi kok gimana ya? Kok gak ada respon ya? Ya itu Nah, heran itu. terus pertama kali 3 tahun yang lalu ketika kita dihina-hina 70 kiai yang alim tetap kalah dengan 1 Habib yang bodoh ahli maksiat. Itu kan sarah ya. Salah. Penghinaan yang luar biasa. Lah, di mana suaranya? Heran aku. Terus penghinaan ke presiden. Nah, Ya. sampai Jokowi Wabi itu. Enggak. Sudah ada. Lah, itu. Terus misalkan itu pendapat individu ya, pendapat pribadi, ada kitabnya ya. Gitu loh. Kitab Manhajus Sawi itu ada. Tuntunannya ada. Kenapa Bahar bin Sumed itu berani mengucapkan seperti itu, ditiru oleh murid-muridnya, penggemar-penggemarnya ya. Kufan beratnya ada ya. Lah saya Raihan Al-Ghadri sama yang gondrong-gondrong ala kribo-kribo yang ceramah itu. 1 Habib yang bodoh ahli maksiat sekalipun tetap lebih tinggi derajatnya daripada 70 kiai yang alim. Jadi ada referensinya bagi mereka. Jadi tidak ada gunanya ya yang mondok. Lu nggak ada gunanya. Jenengan kan 7 orang ya, sama saya 8 ya, sama admin 9 ya. Bisa kurang dengan 1 Habib yang menzinai misalkan kasus Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus Jepara ya. Ya saya menangan Syafiq. Gak apa-apa, berbuat apa saja tetap dijamin surga oleh leluhurnya. Artinya jenengan guys, jenengan itu belum tentu surga. Surga golek-golek dewe usaha. Tapi kalau Habib nggak perlu. Nggak perlu. Lah, ini namanya rasis ya. Ini sarah yang luar biasa. Bagaimana ada seorang tamu datang ke negeri kita menghina kita, terus kita diam saja. Ijma Sukuti itu tadi. Kok nggak ada respon dari negara? Negara ini menunggu respon dari kita sebenarnya. Sudah kami siapkan buku-buku bukti. Kemarin kan saya tulis bahasa Arab, sekarang saya sudah terjemah ke bahasa Indonesia bersama dengan kawan-kawan kita untuk dipelajari oleh MUI, oleh PBNU kalau mau, oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis dan lain-lain. Berarti nggak berlaku organisasi NU kalau gitu ya? Kalau Ya. ada tindakan seperti itu. Ya kurang tanggap terhadap situasi yang ada. Karena dari pimpinan struktural kita yang masih husnudon, didukung oleh penolan-penolan pondok pesantren Nahdien ya, yang masih juga belum mau terbuka.
Karena ada sebagian yang direkrut pondok-pondok pesantren yang terkenal itu lulusannya untuk lanjut studi ke Al-Ahqaf University Al-Mukalla atau ke Darul Mustafa Karim Habib Umar bin Hafid sana. Jadi kerjasama. Akhirnya ya sungkan lah ya sungkan wis kadung apik hubungan saya kan. Lah kalau kembali wah pakai seperti ini lah jenengan kan malah tambah kualat dong. Jenengan gurunya juga Habib Bafaqih. Nggih. Nggih. Nah, waktu jenengan berguru kepada habaib itu apakah jenengan juga diijazai ya? Mungkin amalan rotib al-haddad atau harus sholawat sintud duror atau rotib ba'abud atau wirdul latif atau apa ya? Di era 80-an, mungkin 80-an itu terus terang kami lontang-lantung ke sana kemari sama beliaunya Muhammad Hanif Hashim itu nggak pernah ada ijazah. Ada ijazah. Nggak pernah ada rotib al-haddad, sintud duror dan lain-lain itu nggak pernah. Nggak ada. Cuma ujangan beliau apa itu kalau bahasa Nabi bahasa Jawa ini ku yai wis ngaji yo jari-jarimu sing limo. Insyaallah dadi wong selamat. Napa Bib? Siji dadi wong ojo gumedhe. Api. Kudu rendah diri. Api terus berkali Kudu. Nomor kali kudu tabasam, murah senyum. nggih, mesem. Mesem. Betul. Nah, yang ketiga itu harus komitmen atas bainal amroin. Kita harus punya AABB. Jangan memihak. Kalau sudah ada data yang valid, akurat, mengapa kita tidak ikuti? Ya. Inilah sayangnya pemimpin kita saat ini. Konsisten komitmen. Ini konsisten komitmen pada suatu yang memang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama kita. Nggih, tiga nggih. Nah, yang keempat ini tunjukkan orang yang tidak tahu arah menuju terutama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya hablum minallah wa hablum minannas. Kita dikaruniai kesehatan, marilah kita bantu dengan kesehatan kita. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang kita punya, ayo kita bantu, tumbuhkan jiwa sosial kita. Nah, dan yang kelima, saya jenengan. Jadi ibu pengayom, muncul rasa kasih sayang. Wis ngaji yo iku insyaallah selamat. Lah ini iki semua pelajaran ini ki ono nang tanah Jawa. Leluhur tanah Jawa itu seperti itu ajarannya. Ngaji yo jari-jarimu sing limo. Wis ojo macem-macem. Ngoten ya. Jadi enggak ada ya Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini saya mengenal ini tahun 2005 mungkin, 2005. 2005. Saya keluar dari pesantren itu perkiraan tahun 94. 94. Terakhir itu di 94. Itu belum ada, yang cuma yang muncul memang Hizib Sakron. Nah, yang paling saya gemari dulu itu Hizbun Nasr punyanya Syabdul Qadir Jalani. Hizbun Nasr saya bilang sendiri niku wonten. Niku sing Hizbul Bahar niku. Niku sing sering memang dulunya wis saiki gak isip-isipan, wis selawat ae sing adem nggih. Kulo nggih ngoten ya. Kulo riyen niku Hizib sampai 9 ya. Hizib Ghazali, Hizib Nawawi, Hizib gak karo-karuan malah bingung ya. Jadi ini pengumuman untuk para santri di pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama itu. Ini kan tajrib sudah teruji. Kita ini pernah ngaji seperti kitab Syamsul Ma'arif. Itu zamannya berbeda. Kita harus menyesuaikan tuntutan keadaan zaman. Jadi yang panjenengan sampaikan dari guru panjenengan dari Markabah Fakih Habib Alawi itu nggak ada salahnya. Saya Hari 5 itu walaupun secara khusus tidak tercatat dalam satu kitab, tetapi isinya itu merangkum. Bagus isinya itu.